saya record sekalian supaya tidak lupa-lupa kalau amnesia suatu saat tiba-tiba. Apalagi isinya di situ di outline yang bacakan dulu yang isinya itu tadi di kecamatan. Iya Pak, saya Pak bacakan. Yang pertama gambaran umum kabupaten. Tunggu. Nah, terus apa lagi? Kondisi fisik dasar, kondisi demografi. Bagiannya kondisi fisik dasar itu. Oh, apakah demografi? Nah Pak, kondisi fisik dasar tunggu Pak, kondisi topografi. Jangan itu poin intinya saja. Nanti saya bagi kelasnya di dalam ini. Oh ya Pak, kondisi demografi. Bukan, yang tadi setelah kebijakan pembangunan. Ini jumlah dan Terus apa lagi di jumlah situ? dan perkembangan penduduk, Pak. Ya, sudah. Setelah itu apa lagi? Gambaran wilayah kecamatan X. Tunggu dulu. Matikan dulu mic-nya itu yang bicara. Suruh dulu berhenti temanmu itu bicara. Banyak bicaranya baru ada masuk di otaknya. Nurul Hayani. Halo Bu Despri, koreksi nak kalau misalnya ada yang kurang atau masih ada yang mau ditambahkan sesuai dengan outline laporan. Ya. Ini aja barangkali ya yang masuk di fisik dasar untuk kebutuhan laporannya. Hidrologi. klimatologi ya. Apa? Klimatologi, Pak. Klimatologi sama aja dengan curah hujan itu. Tutupan lahan. Perlu kan dibedakan itu konteksnya Pak Hari, tutupan lahan sama penggunaan lahan.
Jangan Mi, satu saja kita sepakati. Pakai istilah apa? Tutupan lahan atau pola penggunaan lahan? Penggunaan lahan. Karena sejauh ini yang buat penggunaan lahan. Berarti ini semua fungsi toh yang disampaikan. Iya. Karena Nah. kalau tutupan lahan kan sebatas justifikasi kawasan terbangun, kawasan vegetasi. Iya. Nah biar yang begitu juga dia lupa Mi. Saya sudah jelaskan juga itu yang dibilang istilahnya kawasan terbangun dengan tidak. Itu juga penggunaan lahan sebenarnya perlu disepakati penamaannya menurut siapa. Karena kan entah menurut regulasi ataukah teorinya Malingrau. Kalau mau dikasih perketat. Kalau yang umum biasa apa yang kita pakai? Bagaimana dunia PWK? Tunggu dulu sebentar ini. Justru agak lebih simpel visi penamaannya kalau dari Malingrau. Iya, biasanya kan itu, Ji. Yang klasifikasi ketiganya. Iya. Karena itu juga yang di Perkabik dia pakai untuk standar. Untuk standar pewarnaannya. Cukup ini nih, kalau ini yang kondisi fisik dasar, ini semua. Ini yang 4 yang masuk di kebijakan pembangunan. Iya, sejauh ini karena nggak ada sih. Susah kayaknya cari datanya Renstra per SKPD. Tidak mungkin juga per kecamatan itu Renstra. Kalau yang demografi itu ada berapa poin di outline laporan, Bu Despri? Kalau yang makro kemarin kecukupkan sama perkembangan penduduk 5 tahun terakhir. Berarti ada nanti analisa proyeksinya ini ya? Iya, ini kan data makro kabupaten, Pak. Iya. Tidak perlu masuk di sini terkait masalah sarana prasarana. Di mana kabupaten itu? Iya. Jangan Atau cukup di data mikro saja, Dik. Iya. Nanti 1 tahun disuruh saya di lapangan. Biar, Mi. Daripada oleng terus. Kalau yang di data mikro apa-apa anunya? Bicara kok dek, yang pegang list data. Kenapa saya jadi 2 ini Pak Hari diskusi? 2 aja Pak Hari sebentar ini hari ini. Baru mau diarahkan dia bimbing adik-adiknya ternyata begini dia. Ya Pak, yang data mikro tadi Pak. Yang data mikro aspek fisik. Intinya saya Pak, aspek fisik dasar. Terus yang kedua karakteristik penduduk sosial budaya.
Toh tidak begitu bahasa di outline laporan. Nah. Hah? Tidak Yang begitu di bahasa laporan Bu. outline Sesuai laporan ada. Sesuai outline yang dibuka. Yang pertama tadi letak geografis, yang kedua Ji. kondisi fisik dasar, yang ketiga kondisi demografi, Tunggu. yang keempat Tunggu dulu. Suruh temanmu dulu diam itu yang banyak bicaranya. Oh, tidak lulus kok itu semua. Apalagi dia? kondisi sarana dan prasarana, yang keenam potensi sumber daya alam dan ekonomi. Baru 5 ini? Iya Pak, Ya. 5. Yang keenam kondisi sosial budaya. Apa lagi? Setelah potensi SDA? Dan ekonomi. Yang itu potensi SDA Pak, sambungan dengan dan ekonomi. Cuma 6 saja. Cocok nih begini, Bu Despri. Iya. Ini hampir sama bagiannya, data makro dengan mikro untuk kondisi fisik dasar. Iya. Sama. Yang demografi juga ya. Iya. Itu mahasiswa kenapa diam-diam itu kah? Kok paham gini? Iya Pak. Bilang saya di sama kita ini sebentar pintar. Bisa itu sarana dan prasarana Pak Hari. Iya, cocok sarana. nih. Nanti sudah tunggu nih. Nanti saya bikin poinnya. Perdagangan jasa. Dipisahkah jasa dengan perdagangan? Iya, bisa, beda. Terus apa lagi? Pendidikan, perkantoran, Ruang terbuka. Ruang terbuka juga bisa, RTH sama RTNH. Ruang terbuka. Ya. Itu ruang terbuka. RTH dan RTNH. Industri. Pariwisata kapan juga Pak Haridi? Sarana itu kah? Iya. Kalau misal, juga sih kutambahkan kemarin, kalau misal tidak ada sarana pariwisata di situ, masukkan di kolom potensi sumber daya alam kalau memang ada potensi kecenderungan itu wilayah untuk pariwisata. Biar tidak apa-apa. Ini kan existing udah identifikasi, nanti berbicara potensi SDA, kalau ada potensi yang bisa dikembangkan. Ya. Apakah dalam bentuk pariwisata atau jenis aktivitas yang lain. Ya. Terus apa lagi yang masuk di sini? Sudah clear ini sarana? Ya. Iya Pak.
Listrik, telekomunikasi. Telekomunikasi. Perlu air limbah kah, Pak Haris? Jangan terlalu susah ada identifikasi tuh. Tidak apa-apa dimasukkan saja, nanti dia dilihat dari hasil surveinya saja. Karena mengacu sama SNI, jaringan air minum sama air limbah. Iya, beda kelasnya itu kalau air bersih dengan air minum. Nah itu Mi, yang mau dipakai ini air bersih atau air minum? Air Atau bersih dua-dua? saja. Tidak apa-apa, air bersih saja. Drainase. Cukup Dek, prasarana. Kalau ini potensi SDA berdasarkan hasil saja toh identifikasi. Iya, yang ini untuk data analisis LQ-nya sih. Iya. Oh, berarti di sini. Tapi tidak ada juga per item lainku. Oh. Di situ sebenarnya potensi sumber daya alam dan ekonomi. Yang pertama itu potensi sumber daya alam. Nah, itu Mi untuk komoditas tanaman pangan dan seterusnya untuk kebutuhan LQ. Terus yang kedua itu produktivitas per kapita. Yang ketiga itu produktivitas lahan. Keempat status kepemilikan lahan sama nilai lahan. Berarti bagi Mi kelasnya di sini tadi. Berarti apa tadi? Potensi sumber daya alam. SDAE. Tabe. SDAE. Berarti terbalik Ki. Ini harus naik di poin kelima. Ini apa tadi? Komoditi potensi. Iya. Langsung pakai saja potensi sumber daya alam. Udah kasih rinci saja komoditi. Ada di laporan sih. Terinci komoditi tanaman pangan di list outline-nya. Nanti lagi oleng-oleng. Atau kau paham gini semua kah? Harusnya Kalau iya. di outline ada Pak lengkap. Iya, tapi jangan sampai tidak nyambung nanti. Potensi SDA dengan apa tadi, Bu Despri? Pendapatan per SDA, kapita. terus produktivitas per kapita. Terus produktivitas lahan. Terus apa nilai lahan? Status Nilai kepemilikan. Pak, mau bertanya Pak, itu produktivitas per kapita yang mana itu Pak termasuk? Sebentar Piko bicara, belum Poko dipersilakan. Tahu ko etika? Kau ngerti? Kalau belum Poko dipersilakan, tidak usah dulu kau bicara. Ini kau baru dibikinkan datanya. Harusnya ini kau yang berpikir. Nah, terus apa lagi, Bu Despri? Ini Ji yang masuk di Satu Pak, nilai lahan. Pokoknya kalau ndak beres tugasnya ini jangan kasih lulus nah. Saya titip pesan, biar dia mengulang saja sampai dia bisa. Pak.
Perlukah juga masuk ini tingkat pendapatan? Nggak usah. Jangan Meki, karena ada media demografi itu. Oh, Mata pencaharian juga. mata pencarian juga. Iya. Berarti Lebih ke karakteristik. anunya gitu. Kayak apa? Interaksi sosial itu di situ. Lebih ke situ tuh pembahasannya. Cocok nih, Hostbutnya. karakteristik sosial. Ini kan sistem sosial berkaitan dengan interaksi. Terus ini saja ya. Mungkin itu Pak, budaya masyarakat mungkin lebih bagusnya langsung saja ditembak kearifan lokalnya. Sama Ji. Karena kearifan lokal juga bicara sistem sosial Ji. Oke, clear ini Dik. Ya, Ya, sisa ganti itu nomor 5 menjadi 6. Masukkan itu Pak di kondisi fisik dasar geomorfologi sih, baru turun ke geologi. tunggu. Supaya nanti suatu saat kerja RDTR ndak asal morfologi masukkan di geomorfologi. Geomorfologi dulu baru geologi Pak. Topografi, geomorfologi, geologi, baru tanah. Susunannya. Morfologi itu hapus Meki, karena geomorfologi akan membahas terkait morfologi permukaan sama prosesnya. Oh begitu. Nggak usah disampaikan kalau morfologi wilayahnya ini, misalnya dia kategorinya pesisir, daratan. Enggak, karena sebenarnya itu kan kerangka awalnya kan di geomorfologi. Nah, geomorfologi itu ilmu yang membahas terkait bentuk permukaan lahan, morfologinya itu, sama proses-prosesnya. Apakah proses struktural, pengendapan, erosi. Nah, itu di situ. Oke. Baru dari geomorfologi turun ke geologi. Dari geologi turun ke jenis tanah. Cocok Min itu strukturnya. Klimatologi itu kasih di bawah. Geomorfologi setelah topografi. Tahu. Mana klimatologi tadi? Curah hujannya itu klimatologi. Setelah hidro, Dik. Ya. Iya. Oke, clear Min itu? Apa bedanya itu topografi dipisahkan dengan kelerengan? Beda lah. Kalau ke topografi lebih ke tinggian tempat saja. Enggak, maksudku kenapa terpisah jauh Ki begitu ya? Oh. Nah, oke, sudah. Sekarang begini. Ini semua kau dengar baik-baik, ini sudah ada semua jenis kebutuhan datanya. Sekarang saya kasih waktu kau 1 hari, kau tentukan ini metode pengumpulan datanya. Dari semua jenis data ini nanti yang mana yang masuk kategorisasi yang harus dilakukan dalam bentuk survei, observasi dengan dokumentasi. Nah, survei dengan observasi ini itu data primer. Kalau dokumentasi itu data sekunder. Yang sampai lagi saya mengulang-ulang ini, besok kau lupa lagi. Baru nanti kau tentukan sumber datanya dari mana. Kalau belum clear ini, kalau saya
yang khusus kelompokku itu kalau tidak clear ini ndak usah kau turun lapangan dulu. Lebih kau kasih clear dulu ini baru kau turun lapangan. Nah sekarang kalau ada yang mau bertanya memang nih. Pak Hari tabe rubah Ki itu yang di data mikro sama Ki. Kasih sama mungkin saja formatnya itu kondisi fisik dasarnya. Belum kita Oh, Sami. Beda. Oh. Oke. Nah, sekarang yang mau bertanya memang nih. Ya Pak, itu yang tadi Pak. Mana lagi? Yang mana Pak masalah pendapatan per kapita. Nah, ini Yang kita per kapita. Iya. Iya. Ini kita sepakati dulu Bu Despri. Ini yang pendapatan per kapita bisa tidak didapat di kecamatan ini. Data BPS sejauh ini sih Pak, karena kan data itu kan per kapita, data anunya pendapatan dan jenis mata pencariannya digabung. Iya, jadi itu pendapatan per kapita berdasarkan kontribusi pendapatannya. Jadi apakah dari sektor jasa, industri, itu ada persentasenya dari data BPS itu. Misalnya dari pertanian berapa pendapatan per kapitanya dalam setiap tahun. Perkebunan berapa. Jadi nanti lihat datanya di BPS Per kapita itu. pendapatan tetap. Iya. Itu dalam tiap tahun itu ada nilai per kapitanya di masing-masing sektor. Jadi nanti ikuti saja ketentuannya yang ada di BPS karena ada beberapa pembagian sektor yang dia bagi itu mulai dari industri, pertanian, terus ada juga yang jasa. Itu ada nilainya di dalam itu, nilai rata-rata pendapatannya dalam setiap tahun. Karena ini juga nanti akan berkaitan dengan data apa tadi di bawah itu. Yang masalah apa tadi itu Bu Despri yang masalah komoditi potensi SDA ya. Iya. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan itu. Kasih Jadi dekat ke suara tak di mikrofon Pak Hari tabe. Enggak kedengaran kah? Baru sih bagus. Ya. Jadi itu pendapatan per kapita cek di data BPS karena BPS kan kalau data statistik itu sampai kecamatan Ji. Jadi di kecamatan itu nanti dia bagi klasifikasinya di dalam. Nah, biasanya ada beberapa sektor itu yang dia jadikan acuan untuk pendapatan per kapitanya tergantung dari potensi penghasilan di tiap kecamatan. Nah, apakah dari sektor jasa, industri, pertanian, perkebunan, perikanan kalau ada. Nah, nanti bisa dicek itu. Ada nilai rata-rata pendapatannya dalam setiap tahun. Nah, ini juga nanti akan berkaitan dengan potensi SDA-nya dari sisi komoditi. Jadi komoditi itu dibagi lagi. Ada komoditi pertanian, perkebunan, banyak. Perikanan juga beberapa sektor itu di pertanian itu nanti dibagi dua. Ada pertanian tanaman pangan, ada yang sifatnya hortikultura. Kau paham tidak semua itu? Karena saya sudah sampaikan juga dulu itu, kalau yang pembagian kelas itu, yang mana yang masuk kategori tanaman pangan, yang mana hortikultura. Tiang pangan Pak seperti padi. Ya. Hortikultura sayur-sayur. Ya, itu hortikultura lagi terbagi, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan. Nah, jadi sekarang ini data kau cermati dari mana yang bisa kau ambil sumber datanya. Jadi nanti sisa di klaster ini di dalam. Jadi semua jenis data yang ada di dalam, yang mana yang sifatnya nanti harus melakukan survei atau observasi, karena dia data primer, yang mana yang sifatnya memang hanya dalam bentuk telaah dokumentasi, telaah dokumen. Jadi dokumentasi itu bukan mukamu yang kau foto.
Ada contoh format visualisasi juga yang sudah di-share kayaknya Ibu Despri. Jadi visualisasi itu yang ditampilkan terkait dengan kondisi existing di lapangan. Bukan kau berdiri di situ baru kau foto. Nah, sekarang kau belajar disiplin di sini. Yang kedua juga itu kau semua mentalmu itu tidak ada. Kalau saya punya mata kuliah ini mending saya sudahi saja, enggak usah ada yang diulang saja, nanti dia ikut sama semester 1. Ini yang begini nih sudah berulang-ulang. Ini list data sisa kau sesuaikan. Ibu Despri itu sudah dia buatkan ke outline laporan. Dari outline laporan itu yang harusnya kau terjemahkan masuk di dalam list data. Apa-apa yang menjadi kebutuhan. Itu baru kau bisa turun di lapangan. Kalau tidak ada list data, buat apa kau turun di lapangan? Jadi ndak usah mau kau share-share itu fotomu lagi kumpul-kumpul gambar peta. Itu juga petamu itu peta buta. Tidak jelas. Nah sekarang apa yang kau tidak pahami dari list data yang ini? Karena ini dari semester 1 kan tidak jauh berbeda, Ji. Atau masih ada yang bingung juga ini, apa yang dibilang RT/RW, RPJPD? Masih bingung saya Pak yang itu Pak, RT/RW dan Kenapa? sampai ke bawah. Sampai ke bawah mana? Sampai RDTR. Waduh, parah memang ini. Pak Hari tenggelam suara Tabe. Halo. Bagus, Ji. Masih kurang dekat di mic. Sudah dekat Iya, Pak, sekali bagus, ini. Pak. Berarti tak jaringan barangkali. Iya. Karena ini mic sudah mau dimakan ini, dekat sekali. Apa kau dari mana kau itu Samsul? Kenapa biar ini RT/RW kau tidak paham? Kau tidak pernah lihat itu namanya dokumen rencana tata ruang wilayah? Enggak terlalu kupahami Pak bagaimana cara Cara apanya? Jadi begini, saya jelaskan ini terkait kode kedengaran semua saya punya suara. Pak, iya Pak. Iya Pak, kedengaran Pak. Ya, Jelas nih Pak. Ya, jadi ini terkait dengan kebijakan pembangunan daerah. Ini kan ada poinnya di sini, rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dengan RDTR kalau ada. Ini RDTR tadi saya lihat catatannya di outline kalau memang memungkinkan, kalau dia ada. Dari keempat poin ini yang ingin disampaikan di dalam laporan terkait dengan kebijakan pembangunan, terutama di wilayah studinya. Jadi yang perlu ditarik di sini poinnya, pertama kita mau lihat arah kebijakannya terkait dengan pengembangannya ini wilayah kecamatan yang disurvei. Nah, setelah arah kebijakannya, terus dilihat lagi apa strategi pembangunannya di dalam. Dari strategi nanti dijabarkan lagi apa program pembangunannya terkait dengan wilayah kecamatan. Jadi misalnya teman-teman yang lokasinya di Kecamatan Kajang, nanti itu disesuaikan apa arah pengembangannya itu terkait dengan Kecamatan Kajang yang ada di dokumen RT/RW, yang ada di dokumen RPJPD, yang ada di dokumen RPJMD. Ini kan sudah kemarin juga sudah saya kasih tugas struktur ruang waktu semester 2. Jadi ini disampaikan misalnya kalau di Kecamatan Kajang itu kalau berdasarkan arahan RT/RW dia sebagai apa penetapannya di situ berdasarkan struktur ruang. Terus berdasarkan rencana pola ruang apa arah pengembangannya. Di pola ruang itu cuma berbicara 2, kawasan lindung dengan budidaya. Paham tidak ini? Berarti itu tugasmu kemarin kau sembarang gitu tulis. Kau sudah paham tidak itu maksudnya di sini?
Kenapa enggak ada yang bicara? Paham semua kah? Kalau untuk RT RW-nya Pak, RPJMD sama RPJMD RDTR, kemarin waktu ke kantor camat ada yang didapat Pak di desa kemarin juga. Tidak ada di kantor camat ini kongoan ini. Di kantor camat di BPS Kabupaten, di RT RW Kabupaten Pak. Jadi di RT RW di sini yang mau disampaikan itu pertama dijabarkan, misalnya ini Kecamatan Kajang, dia fungsinya secara struktur ruang itu apa, terus arahan pola ruangnya apa, penetapannya dari sisi kawasan strategis itu apa. Karena di RT RW itu 3 poin intinya yang mau disampaikan. Aduh, matikan dulu mic-nya itu yang anu. Kabeh Mega. Sudah paham tidak ini? Maaf Pak, saya juga mau bertanya Pak. Ini yang perihal data mikro dari kecamatan Pak, yang soal kondisi geografis wilayah. Di situ kan ada juga di situ punya topografi, kelerengan, geomorfologi, geologi, jenis tanah juga Pak. Seumpama tidak dapatkan itu bahan-bahan di kecamatan Pak, dengan cara apa kita lakukan itu? Kita harus peradakan atau enggak usah Pak? Ini semua wajib ada. Jadi caranya itu makanya tadi saya bilang kok identifikasi di sini yang mana yang sifatnya dia data primer, yang mana data sekunder. Kalau data sekunder nanti kau tinggal cek apakah sumber datanya dari statistik, kau lihat kecamatan dalam angka, ada tidak ini berbicara masalah topografi, ada tidak yang berbicara masalah kelerengan, geomorfologi dan seterusnya sampai di penggunaan lahan. Khusus penggunaan lahan itu bisa kita jadikan acuan pertama data sekunder, baru kita lakukan identifikasi di lapangan melalui proses observasi. Sesuai tidak penggunaan lahannya di lapangan. Jangan sampai kayak kasusmu kemarin, susah bedakan yang mana hutan, yang mana kebun. Oh iya Pak. Berarti di apa lagi? Kecamatan dalam angka. Kalau misalnya di situ. Ya, makanya saya bilang ada ini Pak, kau buat dulu. observasi juga di lapangan di cek langsung. Ya. Makanya ini kau buat dulu. Kau cek ini dari sekian jenis data yang ada, yang mana yang masuk klasifikasinya data primer, yang mana yang masuk klasifikasinya data sekunder. Kalau data primer secara otomatis itu harus kita cek di lapangan kondisinya. Iya Pak. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ya. Yang lain bagaimana? Yang sampai diam-diam kok itu salah-salah kok. Kalau salah-salah surveimu saya suruh kembali kok lagi. Biar sampaimu 6 bulan di sana. Kalau ada yang mau bertanya memang nih. Berapa lama waktunya ini, Bu Despre? Surveinya? Sebenarnya kemarin kan di surat dari kampus itu sampai akhir November di. Cuman melihat dinamika yang terjadi. Diundur sampai tanggal 4. Cuma melihat lagi dinamika kayak enggak bisa itu dapat 4 Desember. Tak apa-apa. Kita kasih tuntas saja tugasnya ini. Kalau memang tidak selesai, biar dia sampai nyebrang semester berikutnya. Itu karena percuma juga dipasang target waktu percepatan di lapangan, tapi kalau itu hal sepele semisal list data enggak clear Nah itu. Makanya saya bilang kalau ini masih tidak tuntas, lebih kau pulang semua tidur. Tidak ada yang bisa kau bikin itu di lapangan. Nanti kau ikut saja surveinya di semester 1. Saya kemarin berharap ini semester 3 nanti dia bisa
mengarahkan ini yang semester 1, tapi ternyata song kali 0. Tidak ada bisa. Nanti saya tanya Pak Fuad, tidak usah dulu ada kontribusinya nih semester 3. Dia juga masih perlu belajar. Nah, sekarang kalau ada yang mau bertanya memang nih. Suruh dulu jelaskan ulang perwakilan kelompok, Pak, hari apa yang sudah kita jelaskan dan apa yang disuruhkan. Ya, oke. Jadi berapa kelompok yang ada di dalam sini? Semua, Pak. Ya, masing-masing perwakilan kelompok kalau begitu menjelaskan. Kalau kelompok Kajang Pak Nurdia yang mau. Iya, sembarang. Siapa kelompok 1 Kak? Kelompok 1 dulu. Mana kelompok 1 ini? Tidak ada orangnya. Indang Pak, kelompok 1. Ya, bicara nih. Kau jelaskan tadi itu mengenai list data. Mana kelompok 1 ini? Tidak ada kah? Itu Pak. Bicara nih, sampaikan. Bisa minta tolong ditampilkan kembali anunya Pak. Nah, ini sudah tampil ya? Iya Pak. Anu dulu, Bu Dispri, tolong dengar dulu nah, saya mau ke anu dulu, ke toilet. Halo, Bu Dispri? Iya. Ya, oke. Ya, silakan itu kelompok 1. Jelaskan semua ini Pak. Iya, semuanya sampai kau mengerti. Kalau kau tidak mengerti, tidak usah survei. Masih bingung sebenarnya saya Pak di bagian itu. Kebijakan pembangunan daerah. Maksudnya kan tadi disampaikan bahwa potensi apa namanya tadi? Maksudnya setiap pembangunan daerahnya Pak, kayak yang disampaikan tadi, misalnya di Kajang, potensinya di sana. Tidak ada bicara potensi di sini. Cara menentukannya itu Pak bagaimana? Astaga. Begini, ini dokumen, kau cari dulu, kau pegang semua. Misalnya di RT/RW, nanti kau cek itu di dalam dokumen. Misalnya Kecamatan Kajang, nanti kau tinggal lihat di struktur ruangnya itu Kecamatan Kajang, dia sebagai fungsi apa peruntukannya. Terus di rencana pola ruang Kecamatan Kajang itu apa klasifikasi di dalam pola ruangnya. Karena kalau bicara pola ruang itu cuma 2, lindung dengan budidaya. Nah, nanti selanjutnya itu lihat lagi di rencana kawasan strategisnya. Kecamatan Kajang itu masuk tidak kawasan strategis berdasarkan RT/RW. Terus di RPJPD dengan RPJMD itu cuma mau disampaikan apa arah kebijakan pembangunannya terkait Kecamatan Kajang. Kau catat itu supaya kau tidak lupa. Ada juga saya rekam ini Pak, supaya bisa ulang-ulang nanti dia mami. Jadi nanti itu kau sampaikan di laporanmu Kecamatan Kajang arah kebijakannya berdasarkan RPJMD apa. Jadi baca dulu itu dokumen. Kau ngerti tidak, Samsul? Halo? Iya Pak, ya paham Pak. Jadi Bisa RPJ. Pak, minta tolong Pak. Harus rekam Pak. Aduh. Ada di rekamannya ini di Zoom. Nanti Bu Despri yang share. Kau dengar lagi kembali. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Jadi intinya ini di dokumen kebijakan kita mau cek terhadap lokasi yang kita lakukan studi sekarang apa arah kebijakannya. Nah tadi kalau RT/RW itu 3 fokus poinnya. Struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis.
Kalau di RPJPD dengan RPJMD, dilihat saja arah kebijakannya. Kalau mau lebih komplit setelah arah kebijakan, dilihat apa strategi pembangunannya, khusus untuk wilayah studinya. Jadi masing-masing nanti kecamatan itu beda, tidak mungkin sama. Haji, ini lihat mahasiswa contoh dokumennya itu RT RW, RPJPD, RPJMD, atau bagaimana? Ini kan kemarin di mata kuliah Studio 2, saya sudah kasih tugas mengenai struktur ruang di masing-masing kabupaten itu. Coba jelaskan struktur ruang wilayahnya, peruntukannya dia sebagai apa. Terus ini dokumen yang lain saya kira hampir sama aja dengan sebelum-sebelumnya juga. Cuma memang ini dia karena fansnya semua ini band kuburan. Dia suka dengar lagunya kuburan. Jadi makanya suka lupa terus di kepalanya. Sudah kau ngerti ini, Samsul? Salah Pak. Ya. Coba jelaskan dulu. Bu Destri dulu monitornya, saya mau ke toilet. Halo? Bu Destri? Pak, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Tapi di RPJMD, RPJPD Pak, ada semua itu kira-kira terkait juga strategi pembangunannya Pak. Yang jangka pendek sama jangka panjang sama jangka menengah. Ada deh, enggak mungkin itu ditulis itu di laporan kalau enggak sudah dibaca itu RPJPD, RPJMD sama dosenmu. Oh iya Pak, makasih banyak Bu. Jadi apanya mau dijelaskan ini? Semuanya nih Bu, atau yang dipahami saja dari yang tadi? Yang kau pahami dari hasil ceramahnya Pak Hari, apa terkait list data ini? Apa yang kau pahami dan apa yang harus kau lakukan dari yang kau pahami itu? Kalau yang saya pahami Bu, dari semua list data survei ini, beberapa kan ada yang datanya didapat dari survei langsung, ada yang di data sekunder dan data primer. Nah, itu yang saya pahami kalau misalnya list data yang mau didapat di kecamatan dan di desa Bu, seperti kemarin itu sumber datanya semua ini diambil dari profil desa dan ada yang disurvei langsung. Ini yang kupahami saya Bu. Adapun misalnya ini kondisi fisik dasar, administrasi wilayah, kan biasanya ada di BPS itu. Yang saya pertanyakan tadi itu RT/RW-nya. Apa? RT/RW. Kebijakan pembangunan daerah. Karena memang tidak terlalu paham sekali Pak di situ Bu. Kalau yang lain kayak jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan yang lain-lain kan biasanya ada di data statistik. Tinggal disesuaikan nanti kalau misalnya turun ke survei di masing-masing daerah yang disurvei. Kayak misalnya di Kecamatan Kindang, kan disebar di beberapa desa. Tinggal nanti misalnya data awal ini ada di data statistik didapat, disesuaikan nanti pada saat turun survei, disesuaikan di masing-masing daerahnya. Misalnya data statistik di kecamatan jumlah penduduknya sekian, turun di masing-masing daerah, apakah sesuai atau tidak, tergantung bagaimana nanti data yang didapat. Selanjutnya, mana slide-nya selanjutnya ini?
kasih lihat contohkan RT RW bagaimana bentuknya, Kadek? Sejauh ini. Pernah Jangan Bu, sampai cuma lupa. dari mahasiswa yang bilang tidak pernah, nanti saya cross check lagi di dosennya, tidak diajarkan, dosennya mengamuk lagi tuh. Pernah Pak. Pernah Bu. Cuma kadang biasa di situ lagi baru bisa dipaham Bu. Kalau mau menjelaskan tidak lihat anunya itu RPG apa itu lagi. Biasa tidak paham Bu. Kalau menjelaskan tadi Pak Hari, ada yang mencatat ini kah? Atau sekedar mengandalkan ingatan? Ada yang mencatat? Kan yang tadi itu ada yang beberapa menjelaskan kayak yang pertanyakan juga Aldi. Yang ku pertanyakan juga terkait apa ini? Pendapatan per kapita apakah? Terus apa lagi? Masalah yang tadi potensi setiap daerah kayak yang dijelaskan di Kecamatan Kajan tadi Bu. Kan pasti kalau misalnya potensinya tiap daerah ke Kecamatan Kajan dia potensinya misalnya potensi apakah namanya tadi itu bilang Pak. Jelasnya setiap kecamatan masing-masing potensinya itu dijelaskan juga pasti di anunya Bu. Di apa lagi sesuai yang sampaikan Pak Har tadi. Apa potensinya? Jelaskan ini. Apa namanya itu apa lagi jelasnya peruntukannya Bu, peruntuk pembangunannya apa potensinya di setiap kecamatan misalnya Bu, jelasnya paham tapi tidak bisa kebahasakan Bu. Justru kalau kau pahami itu bisa kau bahasakan kisah sederhana mungkin deh. Intinya Bu tuh kalau misalnya ini kalau yang kupaham tadi yang dijelaskan Pak Hari bahwa setiap daerah kecamatan itu punya potensinya masing-masing, punya peluangnya. Nah, itu setiap kecamatan berbeda-beda. Nah, tidak mungkin kalau misalnya di Kecamatan Kindang yang kupahami di sana pasti kebanyakan potensinya dia atau peluang pengembangan kecamatannya itu di bagian pertanian. Karena kan daerah pegunungan di sana. Nah, pasti kebanyakan dia mengandalkan dari segi itu. Yang ku pahami Bu. Terus apa yang dibentuk tindak lanjutnya arahannya tadi Pak Hari setelah menjelaskan ini serangkaian kompleks? Ya tinggal bagaimana nanti kalau disurvei Bu. Karena kan biasanya kalau dilihat yang jadi kendala biasanya bukan pengalaman kemarin waktu survei di semester berapa? Semester 1, semester 2, semester 1 biasanya beberapa yang di list data itu Bu, baik di data statistik maupun di data survei langsung biasanya ada beberapa yang susah untuk didapat. Makanya kalau misalnya dibilang wajib kemudian sudah dibilang tadi tidak mungkin dimasukkan ini kalau misalnya tidak ada di kecamatan ya nanti pada saat survei baru diusahakan dicari. Kan biasanya kalau misalnya tidak ada di data primer dan di data dicari di data sekunder. Kalau tidak ada di data sekunder ya di data primer diusahakan dicari. Kan satu-satunya itu mendapatkan data ya metode yang dua itu Bu.
yang saya pahami. Oke. Jadi tinggal tergantung Itu dari bagaimana Kindang. pada saat proses survei Kelompok nanti. 2. Oke, itu yang kau tangkap toh, Dek. Iya, Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Mana kelompok 2 ini? Tidak ada perwakilannya nih kelompok 2. Kelompok 3. Halo? Halo? Ya. Kenapa tidak ada yang anu itu? Mana itu kelompok 2 dengan 3? Kalau tidak ada, ndak usah mi kasih survei itu. Tidak ada orangnya itu kelompok 2 dengan 3. Mana ini semua mahasiswa? Kenapa tidak ada yang menyahut? Nggak ada kayaknya, Pak. Ndak ada. Anu itu, ndak usah mi kasih survei itu 2 kelompok itu. Ada di kelompok 3, Pak. Oh, ada, Ji. Kenapa di anu pokok baru muncul? Sama kelompok 3 bicaranya mi. Mana itu kelompok 3? Halo? Mana ini? Dikasih gondok orang ini. Kalau tidak ada anu, langsung cancel ke dia itu, ndak usah survei. Langsung kasih keluar nilainya saja. Nah, langsung lanjut kelompok 4. Siapa kelompok 4 ini? Saya, Pak Kajang. Ya, oke. Ya, Pak. Yang untuk penjelasan di list data tadi, untuk di Kajang, Pak, yang saya pahami tadi, yang kita harus cari dulu yang paling penting itu perbedaannya data mikro sama data makro. Setelah itu baru kita bisa verifikasi datanya, di mana kita bisa ambil dari survei, observasi, ataupun dokumentasi. Yang biasanya dokumentasi itu kita ambil dari instansi-instansi yang biasanya berupa dokumen. Yang pembagiannya, misalnya di data makro itu kondisi fisik dasar, yang biasanya bisa didapat di BPS seperti administrasi wilayah, topografi, curah hujan ataupun jenis tanah, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan pembangunan daerah atau RT/RW, RPJMD, RPJPD, RPJMD, RDRT.
yang kupahami Pak, yang seperti RT RW yang mau dicari itu struktur ruang, pola ruang. Kalau untuk arah kebijakan berdasarkan RPJMD biasanya strategis wilayah. Kalau untuk demografi seperti datanya biasanya jumlah penduduk, jenis kelamin sama kepadatan penduduk. Baru di data mikronya atau yang lebih spesifiknya lagi itu kita masuk di kecamatan. Biasanya yang di kecamatan yang dicari pertama itu geografi wilayah atau posisi wilayah. Terus kita sudah masuk kedua kondisi fisik dasar seperti administrasi wilayah dan sampai ke bawahnya jenis tanah seperti tadi yang pertama di kabupaten. Pak, bisa dikasih turun slide-nya, Pak? Yang nomor, Pak, nomor 4. Ya, setelah itu masuk di itu langsung kita di sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini dibagi antara sarana dan prasarana. Di sarana misalnya terbagi pendidikan, perkantoran, perdagangan, pemukiman, peribadatan, dan lain-lain. Itu pun dengan prasarana, jaringan jalan, drainase dengan aliran limbah. Biasanya yang mau dicari di sini Pak, seperti di jaringan jalan, itu biasanya fungsi jalan, jenis jalan, kondisi jalan. Samakan dengan drainase, fungsi drainase, jenis drainase, kondisi drainase. Yang kelima, kategori sosial, sistem sosial masyarakat. Nah, yang kemarin yang sistem sosial masyarakat, apalagi untuk daerah Kajang, ada sistem sosialnya yang unik karena di sini punya satu potensi budaya seperti yang di Taut Sumum yang Amatoa. Terus potensi SDA dan ekonomi. Kemarin sempat bicara-bicara sama sekdesnya kecamatan, sudah mungkin jelaskan beberapa sedikit tentang potensi SDA, produksi per kapitanya. Ada beberapa yang sudah menjelaskan itu, Pak. Sampai nilai lahannya juga di Kajang sudah menjelaskan. Biasanya di sini di Kajang dihitung dari area hektar dengan apa lagi kalau rumah itu? Kapling. Hektar dengan kapling. Kalau hektar biasanya kebun dengan sawah yang nilai lahannya. Kalau kapling biasanya rumah dan tergantung posisi letak tanahnya. Apakah ada jalan raya ataupun jauh dari jalan raya. Ya, aksesnya di situ Pak dijelaskan. Udah ada Pak slide-nya, Pak. Ini lahan terakhir. Ada tambahan, Pak, dari kelompok. Tambahan juga Pak di sini juga di apalagi perihal data primer dan data sekunder. Kalau mekanisme yang strategi yang dilakukan dari kelompok 4 itu yang khusus di Kecamatan Kajang Pak, dia cari dulu data-data dari instansi. Jadi kalau misalnya lengkap semua data-data di instansi itu, mereka tinggal verifikasi data-data ini Pak, yang contoh kayak penggunaan lahan, sama beberapa data-data yang masih butuh diverifikasi atau diobservasi Pak. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak lengkap atau misalnya data ini tidak ada bukan termasuk kategori data primer, kita bisa jalan baru mengadakan ini terjun ke lapangan Pak, observasi yang mana yang masih mau dikasih data tambahan. Begitu Pak, mungkin dari kelompok 4 yang Kecamatan Kajang. Ya Pak, sudah selesai Pak dari Kecamatan Kajang. Udah seperti ada yang mau disampaikan kah? Baru lanjut saja di kelompok 5.
Berapa kelompok ini kah? 5, Pak. Lanjut saja, Pak. Nah, 5. Yang kelompok 2 dengan 3 itu siapa dosen anunya di situ? Kalau Bulukumpa itu Idam. Kalau Iloy Kak Fuad. Nah, itu tadi yang tidak ada itu 2 kelompok. Nggak usah dia suruh lanjutin tugasnya. Nggak jelas itu. Kalau Bulukumpa sudah semalam singgah Idam di situ, di markasnya mereka untuk anukan itu list data, kesulitan kebetulan jaringan masuk. Kalau Bulukumpa, Ujuloy yang belum ada konfir di saya. Ya, kalau memang nggak usah nih. Ya, sekarang lanjut nih kelompok 5. Mana nih kelompok 5? Tidak ada juga. Halo, kelompok 5 tidak ada? Ada ini saya lihat kelompok 5 warganya di sini. Iya, Pak. Nah. Pokoknya kalau dia tidak mau bicara, nggak usah saja suruh lanjutin tugasnya. Bapak. Apa? Yang setahuku Pak, yang pertama itu pengumpulan data dari instansi terkait yang diperlukan di list data. Yang setelah terkumpul nih semua data-data Pak, dan diisi juga, jadi yang dulu sini deh, menunggu. Ada yang tidak ada datanya di instansi bisa mikir langsung ke survei langsung Pak. Terus? Itu Jita. Itu Ji. Jadi sekarang begini, ini satu kali lagi saya arahkan. Kau dengar baik-baik semua ini. Kalau perlu kau mencatat. Jadi sekarang terkait dengan persiapan ke lapangan, ini semua kelompok dulu menentukan jobnya masing-masing. Berapa orang satu kelompok ini, Bu Despre? Ada 12, ada 10. Itu tergantung luasan wilayah sama sebaran lokasi tinggalnya. Oke. Jadi begini, kan tadi langkah awal berdasarkan list data ini, masing-masing dulu kelompok diskusikan kira-kira dari semua list data yang mana yang bisa masuk kategori data sekunder, yang mana yang bisa masuk kategori data primer. Setelah itu ditentukan, baru nanti membagi job di masing-masing kelompok. Siapa yang bertugas untuk mencari data sekunder, siapa yang harus mencari data primernya. Jadi tidak usah kau pakai begitu tadi modelnya, kau kumpulkan data sekunder dulu, dokumentasi, baru nanti. Ini kan sudah jelas list data. Kalau kau sudah tentukan di awal yang mana primer dengan sekunder, lebih mudah nanti di dalam proses. Supaya kau tidak kalang kabut juga di lapangan, tidak banyak juga waktumu terbuang. Nah, jadi kau tentukan dulu dari semua list data yang ada, yang mana yang masuk kategorinya itu tadi, sekunder dengan primer. Jadi masing-masing membagi di situ. Jadi misalnya kalau terkait dengan data sekunder, ada berapa orang yang bertugas untuk mencari data-data kabupaten, yang lain bertugas di kecamatan. Kalau data primernya, ini kan data primer langsung spesifik dia ke kecamatan. Nah, jadi langsung eksekusi di lapangan. Metodenya itu tadi ada 2, mau observasi atau survei. Kalau observasi berarti dia metodenya checklist data, karena kan kau punya semua peta dasar. Tinggal kau identifikasi kondisi existingnya. Hampir sama dengan polanya waktu semester 1. Kau tinggal bawa peta, kau tandai di situ. Di mana posisinya ini pendidikan.
Di mana posisinya ini perkantoran dan lain-lain. Jadi begitu metodenya. Jangan kau baku tunggu-tunggu. Data sekunder dulu dikumpul baru kau anu. Nanti masing-masing setelah dia bertugas, kau butuhkan waktu misalnya di malam hari, kau diskusi di situ. Kau lihat apa kekurangannya di masing-masing. Mulai dari data sekunder dengan data primer. Kalau ada masalah, kau sampaikan semua di dosen pembimbingmu. Misalnya saya terkendala karena data ini saya tidak dapatkan. Jangan kau langsung berkesimpulan kalau tidak ada datanya berarti tidak masuk. Nah, jadi seperti itu. Kau bisa paham tidak? Iya Pak, paham Pak. Paham Pak. Ya, Pak. Tapi Paham, nanti Pak. Pak di lapangan itu, nah masih ada yang mungkin lupa teman-teman atau termasuk saya Pak. Dan apa jadi saya langsung hubungi Pak. Bilang ini Iya. ada yang ke dalam. Dipahamkan dulu teman-teman Pak. Iya. Nanti kau informasikan saja di grup. Nggak usah kau share-share itu di grup. Foto-foto apa di situ, interaksimu mana. Itu kerjaan bodoh-bodoh itu. Nggak usah Iya kau, Pak, maaf Pak. nggak usah kau share itu hal-hal tidak perlu. Makanya saya tidak pernah mau masuk itu di dalam grup itu. Karena tidak ada gunanya. Siap Pak, paham Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebentar, saya kasih kau waktu semua 1 hari, kau tentukan dulu semua ini. Di tiap kolom di list data, yang mana yang saya harus lakukan metodenya survei, observasi dengan dokumentasi. Setelah fix itu baru kau semua ke lapangan. Baru kau nanti Pak, berbagi. Saya kira begitu Bu Despre, atau ada tambahan? Itu aja Pak. Untuk hari ini kayaknya itu fokus itu nah selesaikan ini nulis Iya. datanya, pengelompokannya apa. Ya. Jadi itu tadi Bisa yang kelompok. jadi deadline malam Pak. Masih Kenapa? banyak juga. Bisa jadi deadline malam ini sebelum jam 9. Ya nanti share via WA saja. Jadi Mungkin ada sekarang. terkendala Bu, kalau misalnya jam 9. Kenapa? Karena jaringan di sini sekali Pak. Kalau misalnya kita mau cari jaringan, kita ke Kalimpor dulu atau ke Pataro. Sore Iya. Pak Paden, masih ada di waktu 3 jam ini. Iya, karena enggak banyak berpikir sebenarnya ini. Kau tinggal diskusikan di situ. Yang mana yang mau diambil melalui instansi, yang mana yang harus ditentukan di lapangan. Kan tadi sudah ada kolomnya itu masing-masing di atas. Jadi nanti ini masing-masing kau tinggal checklist saja. Misalnya untuk administrasi wilayah ini dia masuknya di mana. Sampai seterusnya ke bawah. Jadi Pak Bu, jam 9 di Pale. Ya, jadi nanti bagaimanakah bagus metodenya Bu Despre? Karena ini kan ada masing-masing dosen pembimbingnya. Nanti dia koordinasi langsung atau ke kita dulu sebagai penanggung jawab mata kuliah. Sebenarnya bisa jadi langsung karena sejak awal setelah ku bagi kelompok ku arahkan untuk hubungi dosen pembimbingnya, mau patabe, minta arahan dan semacamnya. Jadi begini Pak Inge. Kau buat dulu ini list data, nanti kau kirimkan dosen pembimbingmu. Baru kau sampaikan bahwa saya diarahkan sama Pak Hari buat begini, tolong masukannya Pak. Minta begitu ke dosen pembimbingnya. Jadi terkhusus yang saya punya kelompok, ya kalau bisa dimaksimalkan ini sebentar sampai sore. Kan tinggal kau duduk diskusi nih, tentukan. Jangan kau dulu bergeser dari itu warkop. Kau Iya, Pak. baku bagi memang nih. Baru nanti kau tentukan jobmu masing-masing. Karena jangan sampai satu yang berpikir lagi di situ. Siap Pak. Ya, saya kira begitu barangkali Bu Despre. Jadi saya sampaikan sama teman-teman, saya mohon maaf begini cara saya mendidik ya. Jadi kalau kau tidak clear dengan cara yang halus, otomatis saya pakai cara yang agak sedikit keras supaya kau bisa. Tapi kalau kau memang sudah dengan cara keras tidak bisa, berarti itu kepalamu sisa di patuntung saja.
Oke ya, sudah paham toh? Berbiak. Nah. Jadi sekarang jangan terlalu banyak main-mainmu. Perbaiki itu semua mentalmu selama kuliah. Bu Despri, saya kira begitu Bu. Kalau ada yang masih mau disampaikan, Cukup silakan. Mi dulu Pak. Clear Mi, kompleks Mi. Ya, kecuali itu yang kelompok 3 tadi, nah warning itu. Iya. Oke, saya kira cukup Mi barangkali. Silakan semua bekerja, komunikasikan dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Sampaikan bahwa ada arahan dari saya terkait dengan pelaksanaan surveinya. Nah, nanti minta pendapat, sampaikan, bilang minta masukannya dari masing-masing dosen pembimbing. Nah, saya kira cukup nih barangkali karena saya ada tamuku juga ini. Ya, saya kembalikan Pak Dek sama Ibu Despri. Iya Pak. Closing room saja. Ya, Masih ada kah yang mau bertanya? Masih ada lagi yang bingung-bingung. Saya kira cukup nih barangkali, boleh seperti karena sudah menunggu juga ini, ada tamuku. Ya Pak. Ya, saya kira cukup sekian barangkali. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.